Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang administrasi program promosi kesehatan yang artinya siklus sebuah administrasi itu kan ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi ya secara umum. Nah, 3 ini akan kita bagi dalam 2 pertemuan. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang perencanaan dan minggu depan kita akan diskusi tentang implementasi dan evaluasi. Nah, untuk itu izinkan saya share screen untuk kita tampilkan dan diskusi tentang perencanaan program promosi kesehatan. Nah, teman-teman, ini yang akan kita diskusikan pada hari ini tentang analisis situasi, penetapan target atau prioritas, kemudian identifikasi akar masalah, dan yang terakhir pengembangan work plan. Nah, ini dia kawan-kawan, ada sebuah kutipan dari bukunya Dignan dan Carr, ada 2 orang gitu ya. Judul bukunya adalah Program Planning for Health Education and Promotion. Ini buku andalan saya kalau misalnya lagi ngajar tentang planning dan evaluation. Jadi dia bilang bahwa effective planning itu membutuhkan, komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi antara si penyedia program dengan si penerima program. Jadi kalau misalkan kita ingin memaksimalkan capaian dari program yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, maka upayakanlah supaya ada kerjasama yang baik antara kita sebagai penyedia program dengan siapa sasaran yang akan menerima program tersebut. Ini ada analoginya gitu ya, seperti ada 6 orang buta yang memegang gajah, masing-masing megang bagian tubuh yang berbeda-beda. Kemudian ketika tanya, "Kayak apa sih gajah itu yang kamu tahu?" Tadi hasil dari observasi sebelumnya mereka belum pernah sama sekali melihat gajah dan belum pernah tahu apa itu gajah. Akhirnya ditanyain, yang satu bilang, mendeskripsikan ekor, yang satu lagi mendeskripsikan gadingnya, yang satu lagi mendeskripsikan belalainya, kakinya, dan seterusnya. Setiap orang buta tadi mendeskripsikan sesuai dengan yang dia tahu gitu, karena memang dia disuruh megang bagian tubuh yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan itu tadi mereka, berkeras dengan apa yang mereka ketahui sendiri, maka kurang lebih persepsi yang mereka ketahui tentang gajah akan keliru gitu ya. Nah, supaya menjadi suatu pemahaman yang tepat tentang kayak apa, seperti apa bentuk gajah itu yang benar, maka mereka perlu bekerja sama gitu ya. Nah, seperti itulah kurang kurang lebih analoginya. Maka diusahakanlah kalau ketika kita merencanakan sebuah program ini kenapa belibet ya? Ketika kita merencanakan sebuah program promosi kesehatan, maka bekerjalah juga antara kita penyedia program dengan, sasaran yang menerima program itu nantinya. Nah, setiap kita merencanakan sebuah program, pastikan bahwa yang kita rencanakan itu sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Kita misalkan mau ke Pasaraya gitu ya dari Unan. Jangan naik angkot warna ungu, nggak lewat soalnya, beda rute gitu ya. Kita kalau mau itu naiknya angkot ijo misalkan. Atau misalkan kalian dari Belimbing, dari Kuranji gitu kan mau ke Pasaraya. Jangan naik warna ijo, karena warna ijo itu lewatnya Limau Manis ke Pasaraya. Naiklah warna merah. Nah, kayak gitu. Artinya apa tujuan kita itu akan akan menentukan apa yang harus kita rencanakan di dalam program itu. Ini ada sebuah model perencanaan program, promosi kesehatan. Jadi ini sebuah siklus ya kawan-kawan, di mana kita pertama kali banget itu harus mengidentifikasi atau menganalisis komunitas yang akan kita berikan program itu. Dari sana kita akan tahu kira-kira apa prioritas yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita jadikan, prioritas, program. Kemudian kita akan mengembangkan, program ini. Jadi begini, kalau saya sederhananya akan membagi, program promosi kesehatan itu menjadi 2 komponen ya, tahapan perencanaan ini. Yang pertama kita bicara tentang, eee, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dalam artian, menentukan kebutuhan dulu, menentukan kebutuhan akan program promosi kesehatan. Nah di sini, ini kita bicara tentang apa saja, elemen-elemen di dalam program itu. Jadi kayak, lebih bersifat teknis yang akan kita kerjakan di dalam program. Setelah selesai dengan tahap perencanaan, kita akan lanjut dengan implementasi. Jangan kira implementasi ini hanya sebatas action saja, karena ada banyak sekali agenda yang harus dikerjakan di dalam implementation. Dan terakhir adalah evaluation yang biasanya output dari evaluation ini akan menjadi input kembali untuk kita lakukan analisis komunitas di program selanjutnya, gitu ya. Perencanaan adalah salah satu unsur atau kegiatan yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen di samping implementasi dan evaluasi. Ya, tadi sudah kita singgung ya. Nah, yang pertama adalah community analysis. Oke, community analysis itu adalah, pelibatan pengumpulan informasi-informasi yang detail tentang, tentang sasaran yang akan kita laksanakan program di tempatnya, gitu ya. Nah, ini dia analisis situasi itu untuk mengetahui di mana kita, perencana atau pemrogram berada saat ini. Pengumpulan data berupa fakta dan informasi yang objektif dan juga analisis opini yang bersifat subjektif. Itu bisa dari si tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain sebagainya.
Dan yang kita analisis dalam komunitas tersebut tidak melulu tentang kesehatan saja, walaupun tentang kesehatan pasti akan sangat menjadi agenda penting, tapi di luar kesehatan pun juga perlu kita analisis. Karena kita ingin punya gambaran yang betul, yang tepat, tidak keliru maksudnya, dari komunitas yang akan kita berikan program. Nah, dari analisis situasi ini pula lah, selain kita mengidentifikasi masalah-masalah gitu ya, atau potensi-potensi yang bisa menjadi masalah, kita juga akan menemukan atau menggali berbagai resource dukungan yang dapat diberikan dari sasaran tersebut. Jadi analisis situasi ini sepenting itu gitu ya kawan-kawan. Identifikasi kebutuhan dan masalah mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai dan menentukan prioritas masalah. Yes, tadi sudah disinggung ya kawan-kawan. Tujuan analisis situasi yang pertama adalah memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik. Kita akan identifikasi dari segi demografi, dari segi kesehatan, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan semuanya. Dari berbagai macam aspek yang kita identifikasi dalam komunitas tersebut, maka kita punya gambaran, oh dia masalahnya ini, oh dia masalahnya ini, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua adalah mempermudah penentuan prioritas. Ketika kita punya data-data yang lengkap, data-data yang jelas, valid, dan dapat dipercaya terhadap suatu komunitas, maka kita bisa dengan mudah menentukan kayaknya ini deh yang harus diprioritaskan lebih dulu. Karena ini masalahnya sangat urgent. Oh ini penting sih, tapi bisalah ditunda misalkan. Nah, dari data kita bisa bicara seperti itu. Ketiga adalah tujuannya mempermudah penentuan alternatif pemecahan masalah. Karena tadi kita sudah singgung sedikit, kita juga mendetermine, menggali, mengidentifikasi apa-apa saja sumber daya dan dukungan yang bisa kita dapatkan dari si sasaran. Maka dari dan juga kita bisa menggambarkan karakteristik dari masyarakat itu sendiri kan ya kawan-kawan. Ketika kita melakukan analisis situasi, maka dengan adanya analisis situasi ini kita bisa punya alternatif alternatif dalam pemecahan masalah gitu ya. Ini dia, analisis komunitas ini penting sekali, sangat penting sekali dalam program perencanaan program. By the way, saya mensugesti diri saya dan orang-orang di sekitar saya termasuk kawan-kawan sekalian hari ini bahwa yang namanya perencanaan itu sangat penting sekali. Bahkan ada suatu quote yang pernah saya baca bahwa ketika kita selesai dengan perencanaan itu sama saja kita sudah menyelesaikan 90% dari keseluruhan program gitu ya. Jadi perencanaan ini sepenting itu gitu loh. Nah, yang paling penting dalam suatu perencanaan adalah analisis komunitas gitu ya. Refers to as need assessment ya. Ada beberapa terminologi lain di buku-buku lain yang akan teman-teman baca nanti akan bicara analisis komunitas ini sebagai identifikasi kebutuhan gitu ya. Gather data that become the focus of program. Yes, betul ya. Dari data-data ini kita akan punya list masalah-masalah yang ada di komunitas tersebut. Kita juga bisa mengidentifikasi akar masalahnya nanti, akan saya singgung juga, akan saya jelaskan. Dan dari situ kita bisa tahu kira-kira mau kemana program ini diselesaikan. Fokusnya kemana, tujuannya sampai mana dulu gitu ya. Karena kalau menyelesaikan masalah semuanya mungkin kita kekurangan sumber daya, kekurangan waktu, dan lain sebagainya. Maka kita perlu menentukan fokus sesuai dengan data-data dari analisis komunitas ini. Dan yang terakhir adalah considering a community context. Nah, ini juga penting sekali kawan-kawan, karena banyak sekali masalah-masalah itu antar RT aja tuh beda gitu ya. Antar wilayah tuh suka berbeda-beda. Maka dengan perbedaan itu, kita dengan analisis komunitas kita bisa tahu kira-kira apa yang betul-betul dibutuhkan, apa yang betul-betul terjadi di komunitas yang akan kita intervensi gitu ya. Nah, ini dia kata-kata kunci yang akan kita kerjakan dari analisis komunitas analisis komunitas itu kawan-kawan. Yang pertama adalah kita mencari tahu apa itu kebutuhan mereka sebetulnya. Kemudian kita akan mencari tahu apa ketertarikan mereka. Ini menjadi sumber daya loh. Dan yang berikutnya adalah aspiration, apa yang mereka harapkan, apa yang ingin mereka capai, apa yang mereka inginkan gitu ya. Kemudian motivasi. Nah, semua hal ini nggak akan tergambar dengan benar kalau kita tidak melakukan analisis komunitas. Even kita sudah baca data saja, tapi tidak konfirmasi misalkan, itu juga bisa diragukan gitu ya, keabsahannya. Nah, maka supaya kita bisa punya gambaran yang betul, kita harus melakukan analisis komunitas ini. Selanjutnya nih ya, most important community analysis may help individual within the target population to understand their own problems. Yes, ketika di mata kuliah lain, mata kuliah PPM ya kalau nggak salah, saya sudah menyinggung tentang bagaimana caranya kita mengidentifikasi data-data atau informasi dari suatu kelompok pemberdayaan. Sama dengan ini, ketika kita melibatkan masyarakat itu dalam analisis komunitas, kita tentu akan melibatkan mereka untuk mengetahui bahwa ini masalah yang kalian hadapi. Ini masalah yang mereka hadapi gitu ya. Jadi ketika mereka disadarkan bahwa ini masalah yang mereka hadapi, biasanya mereka juga akan punya sense of belonging itu yang paling pertama
Kemudian mereka juga akan memberikan sumber daya, waktu, tenaga untuk bisa ikut bareng-bareng menyelesaikan masalah yang mereka hadapi itu melalui program promosi kesehatan yang kita fasilitasi gitu ya. Nah, sebetulnya format dalam melakukan analisis komunitas itu sama seperti kita melakukan investigasi gitu ya. Apa yang kita investigasi? Kebutuhan dan sumber daya gitu ya. Kemudian ini dia cara analisis situasi, pertama kita bisa dengan data-data rutin, laporan-laporan rutin, kemudian bisa juga dengan, data-data dari sektor lain yang berkaitan dengan kesehatan yang menggambarkan komunitas yang akan kita intervensi, kemudian bisa juga dengan, identifikasi menggunakan berbagai teori atau pendekatan seperti sistem, pendekatan supply and demand, kemudian ada apa, determinan kesehatan HL Bloom, Milton Rumor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan. Itulah kenapa tadi saya singgung bahwa data BPS pun perlu kita gunakan ketika melakukan analisis komunitas, analisis, situasi program promosi kesehatan gitu. Jadi tidak hanya melulu dari data puskesmas saja, walaupun itu pasti kita butuhkan sekali gitu ya. Ini dia beberapa analisis, situasi kesehatan yang akan kita lakukan ketika melakukan analisis, situasi gitu ya. Ada tentang status kesehatan, kependudukan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan juga lingkungan. Kalau analisis status kesehatan itu kita bisa melihat dari ukuran-ukuran morbiditas, mortalitas, dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi untuk menggambarkan besaran suatu masalah. Nah, teman-teman pasti sudah dapat dasar EPID, tentu sudah tahu apa saja ukuran-ukurannya. Jadi jangan bicara tentang prevalensi saja gitu ya, masih banyak lagi yang lain yang bisa menggambarkan atau mengukur besarnya suatu masalah kesehatan di suatu wilayah. Ini yang kedua analisis demografi, kita akan bicara tentang jumlah penduduk. Penting nggak jumlah penduduk untuk kita identifikasi? Penting banget. Kalau kita misalkan memberi bantuan langsung tunai contohnya, kita punya uang berapa, masyarakat ada berapa, kira-kira nominalnya masuk akal tidak? Nah, jadi jumlah penduduk ini akan sangat penting, walaupun mungkin sekarang ketika kita mengumpulkan data demografi ini rasa-rasanya seperti nggak kepake, kumpulin aja dulu, analisis aja dulu, nanti baru akan menjadi input ketika kita melakukan perencanaan secara utuh. Pertumbuhan penduduk, itu juga penting banget, struktur umur, mobilitas penduduk, dan juga pekerjaan. Ini dia manfaat ukuran demografis. Yang pertama sebagai denominator ukuran masalah. Ini kalau pakai ukuran-ukuran EPID, kita bisa pakai ini juga kawan-kawan. Kemudian sebagai prediksi beban upaya program kesehatan. Jadi misalkan kita lagi menggambarkan usia subur. Nah itu kan ada masalah-masalah kesehatan yang identik dengan pasangan usia subur. Kemudian lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya sebagai prediksi masalah kesehatan yang dihadapi. Tentu saja ya kawan-kawan, tadi sudah kita singgung. Yang ketiga, analisis pelayanan kesehatan. Nah, ini kita akan melihat kira-kira bagaimana akses dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sederhananya seperti itu, gitu ya. Entahkah itu upaya kuratif, rehabilitatif, promotif, ataupun preventif, gitu ya. Nah, ini dia tujuan dari analisis pelayanan kesehatan tersebut. Kita ingin mengetahui akses dan pemanfaatan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan apapun bentuknya yang terlibat dari aktivitas masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan gitu ya. Kita bisa lihat di sini jenis pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Setiap analisis situasi ini akan selalu kita buatkan, entahkah bentuk tabulasi atau bentuk-bentuk lain gitu ya. Jarak tempuh ke sarana pelayanan kesehatan, jarak tempuh, waktu tempuh, alasan memilih atau tidak memilih vaskes tertentu, dan juga ketersediaan angkutan umum. Infrastruktur pun juga di sini kita gambarkan gitu ya. Apakah dia dengan darat, apakah dia dengan laut, dan lain sebagainya. Kemudian analisis perilaku kesehatan. Berbicara tentang analisis situasi kesehatan, pasti mau tidak mau kita akan menggambarkan tentang analisis perilaku kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan indikator PSPK, boleh untuk mengidentifikasi atau menggambarkan bagaimana sebetulnya perilaku kesehatan di masyarakat tersebut. Atau menggunakan PHBS misalkan boleh. Jadi teman-teman harus punya ukuran-ukuran, indikator-indikator yang akan dipakai untuk mengukur bagaimana sebetulnya perilaku kesehatan di masyarakat tersebut gitu ya. Atau pakai health belief model juga boleh ya kawan-kawan ya. Kemudian analisis lingkungan. Nah, lingkungan ini kan tidak hanya lingkungan fisik ya, tapi juga ada lingkungan biologis dan juga lingkungan sosial. Lingkungan ini pasti sangat memengaruhi di mana kita tinggal gitu ya. Di mana kita tinggal pasti akan memengaruhi kesehatan gitu kan. Maka lingkungan ini mau tidak mau harus kita analisis juga gitu loh. Apa saja selain sanitasi ya di sini pasti saya tulis sanitasi dan sanitasi lingkungan di rumah tangga, kita juga bicara tentang bagaimana sumber air bersih, ketersediaan jamban misalkan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya data yang valid, data yang lengkap, yang menggambarkan demografi, epidemiologi, perilaku, lingkungan, kita akan lebih mudah untuk memetakan apa sebetulnya masalah yang dihadapi oleh komunitas ini gitu. Teknik pengumpulan data ini bisa dengan wawancara, bisa juga dengan
kumpulan data-data tadi ya, yang data-data catatan-catatan rutin, laporan-laporan rutin yang bisa kita pakai, atau langsung melakukan pengamatan di, kelompok masyarakat itu. Sumber data itu sebetulnya ada banyak banget ya, ini kan teknik pengumpul data. Sumber data itu ada banyak banget. Ada dokumen yang memang rutin dikumpulkan tadi seperti saya singgung, dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan dari level puskesmas, RT, RW misalkan ada, atau kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya itu semua bisa kita pakai. Kemudian langsung dari masyarakat itu, jadi kita bisa dengan wawancara nih ya, kemudian juga bisa dari petugas kesehatan di lapangan, bidan desa, atau dokter di desa tersebut dan lain sebagainya, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Nah, setelah kita selesai melakukan analisis situasi, kita akan punya gambaran-gambaran ini kawan-kawan. Pertama kita bisa punya gambaran tentang status, kesehatan secara umum. Ukurannya dari mana? Kita bisa pakai standar pelayanan minimal puskesmas. Ada berapa? Ayo, harus tahu ya, SPM puskesmas itu ada berapa. Kita lihat dari situ, oh ternyata mereka ini, penyakit ini masih tinggi, penyakit ini sudah membaik, ini masih kurang cakupannya dan lain sebagainya. Itu dari analisis situasi kita bisa dapatkan data-data itu. Akhirnya kita bisa memetakan kan, oh dia masalahnya masalah yang paling tinggi, masalah A misalkan. Kemudian healthcare system ini juga kita bisa lihat bagaimana sebetulnya sistem pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut berjalan atau tidak, bidan desanya stay di situ atau pulang gitu ya, itu bisa dilihat. Kemudian social assistance system, nah ini juga penting, kita bisa melihat dari tokoh masyarakat, oh ternyata dia punya tradisi, nenek mama misalkan, itu juga bisa menjadi input ketika kita akan mengembangkan sebuah program promosi kesehatan. Some of the information can be found in official documents from national, state, nah ini juga nih, tadi sudah kita singgung ya, sumber data itu macam-macam. Yang kedua adalah penentuan prioritas masalah, kawan-kawan. Penentuan prioritas masalah ini prinsipnya adalah bertanya pada ahli. Yang pertama, yaitu kita bisa, mengukur dari kepakaran atau pengalaman. Kedua, bisa dengan bermusyawarah, keputusan dibuat bersama, dan yang terakhir adalah konsensus dengan teknik objektif. Jadi kalau misalkan kita sudah punya data tadi gitu ya, terus kemudian kita ingin, memilih satu yang menjadi prioritas masalah, karena masalah ada banyak banget dan tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, maka kita bisa menggunakan teknik scoring dan non-scoring ini, yang lebih objektif. Nah, yang paling umum sekali digunakan untuk menentukan prioritas masalah itu adalah, dengan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Jadi kalau kita bicara tentang urgensi, kira-kira seberapa mendesak masalah ini. Kalau masalahnya bisa ditunda-tunda untuk diselesaikan, berarti kita harus pilih yang lebih mendesak gitu ya. Kedua, keseriusan atau keparahan. Nah, ini juga penting. Kalau dia keparahannya masih medium, mungkin bisa ditunda dulu karena kita harus memprioritaskan yang paling besar masalahnya gitu ya, yang paling berdampak, paling cepat penularannya misal kalau penyakit. Kemudian growth, pertumbuhannya. Mungkin ada sekarang situasinya aman, terkendali, tapi kalau dibiarkan tidak segera diintervensi, dia akan terus, melaju. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu, input scoring, gitu ya. Selain dari metode USG ini juga ada metode-metode lain nih teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Oke, targeted assessment itu identifikasi setelah selesai dengan masalah prioritas yang kita pilih, saya sengaja hanya menyajikan satu metode USG ya, yang saya jelaskan secara rinci, karena ini mungkin yang paling bisa teman-teman pakai di berbagai situasi ketika punya data-data gitu ya. Nah, sekarang kita punya, setelah kita selesai menentukan prioritas masalah, selanjutnya adalah kita identifikasi apa yang menyebabkan masalah tersebut bisa terjadi. Jadi dari 5 masalah, kita kepilih satu. Satu masalah ini kan yang tampak. Nah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan satu masalah ini, itu kita harus ketahui dulu apa sebetulnya akar masalahnya, apa yang menyebabkan dia terjadi. Nah, akar masalah inilah yang umumnya kita intervensi sebetulnya, gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan root cause analysis, yaitu prioritas masalah diidentifikasi apa penyebabnya, langsung dan tidak langsung, atau faktor pemicu gitu ya. Dan kita akan punya gambaran intervensi yang akan dipilih. Itu yang saya bilang tadi. Yang kita intervensi itu mostly adalah penyebabnya, bukan masalah yang tampak. Contoh, tingginya angka kecelakaan lalu lintas berkendara misal gitu ya. Apakah kita mengintervensi orang biar nggak bawa motor? Kan tidak, tapi kita intervensi penyebab kenapa mereka kecelakaan. Misalkan penerangannya kurang, misalkan, rambu-rambunya kurang jelas, atau memang mereka ini tidak safety, tidak pakai helm, dan lain sebagainya gitu ya. Ini dia ada pohon masalah kawan-kawan, gambarannya kayak gini kurang lebih. Ada dampak langsung, ini yang tadi kita identifikasi dari prioritas yang sudah kita pilih satu, kemudian kita identifikasi, oh dapat masalahnya ini. Masalahnya kayak tadi misalkan ternyata masalahnya mereka ini nggak patuh sama lampu merah gitu ya. Nah, apa yang bikin mereka nggak patuh dengan lampu merah? Satu, emang bandel misalkan. Kedua, misalkan mereka nggak pakai helm, jadi memperburuk kecelakaannya. Ketiga, lampu merahnya ketutupan pohon. Keempat, lampu merahnya suka mati-mati, listriknya nggak nyambung. Nah, ini penyebab langsung. Nah, penyebab tidak langsung, oh ternyata
anggaran dari dinas, DLLAJ, dinas Dishub itu ternyata belum ada nih untuk perbaikan itu. Jadi kita bisa mengintervensi dari hulu gitu ya, apa yang menyebabkan gitu, sampailah nanti dia menjadi suatu masalah. Setelah selesai dengan, mengidentifikasi apa-apa saja akar-akar masalah, karena akar-akar masalah ini ya kawan-kawan, sekali lagi saya tekankan yang kita intervensi mostly adalah akar-akar masalah itu. Setelah selesai dengan, mengidentifikasi akar-akar masalah yang menyebabkan masalah itu terjadi di komunitas tersebut, karena kadang kala mungkin masalahnya itu justru disebabkan oleh kelompok masyarakatnya gitu kan. Nah, kita baru bisa melakukan pengembangan program. Inilah yang saya sebut tadi, pengembangan program ini yang bicara tentang komponen promosi kesehatan, tujuan, teknis-teknisnya, apalagi, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukan, itu semua ada di work plan atau plan of action ini, gitu ya. Oke, ini tugas yang tadi saya singgung di awal, teman-teman secara berkelompok akan, mengerjakan satu masalah prioritas, pilih satu masalah prioritas langsung aja gitu ya. Jadi, setelah kawan-kawan memilih satu masalah prioritas, identifikasi akar masalahnya, lalu buatkan plan of action-nya menjadi sebuah program promosi kesehatan. Demikian untuk, pertemuan kali ini tentang perencanaan program promosi kesehatan. Saya tahu ini akan menjadi ilmu yang insya Allah kepakai banget gitu ya, karena nanti teman-teman PBL, KKN, magang bahkan itu juga akan menggunakan siklus, dari perencanaan program ini. Jadi di dalamnya akan ada perencanaan, akan ada implementasi dan evaluasi. Oke, demikian saja untuk perencanaan program promosi kesehatan. Saya harapkan kita bisa mengoptimalkan penggunaan iLearn supaya diskusinya bisa lebih jalan, karena ini hanya pengantar. Beberapa, referensi bacaan lain juga akan saya sediakan di sana, jadi kawan-kawan bisa baca lebih lanjut di situ. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.